Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di Auditorium Sola Gracia untuk bersama-sama memuji dan memuliakan namanya. Dan sebagai keluarga besar STT Aletheia, mari kita bersama-sama membacakan visi dan misi STT Aletheia. Visi: menjadi lembaga pendidikan tinggi gerejawi yang melengkapi para pemimpin gereja untuk berteologi reform secara kritis, berkemampuan mengembalakan dan berkarakter serupa Kristus. Misi 1. Menumbuhkan pemikiran kritis dalam berteologi reform. 2. Mengembangkan kemampuan pengembalaan melalui pendidikan kepemimpinan hamba, servant leadership. 3. Membentuk karakter serupa Kristus melalui pemuridan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman-Nya di dalam Mazmur 96 ayat yang keempat hingga keenam menyatakan, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapan-Nya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudus. Mari kita bersama-sama mengagungkan Dia, karena Tuhan kita yang maha besar dan sangat terpuji. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Dia Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersuka cita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Dia Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersuka cita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersuka cita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Great is the Lord and worthy of glory. Great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord, now lift up your voice. Now lift up your voice. Great is the Lord. Great is the Lord. Great is the Lord, He is holy and just. By His power we trust in His love. Praise is the Lord, He's faithful and true, His mercy we receive. Great is the Lord and worthy of glory. Great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord, now lift up your voice. Now lift up your voice. Great is the Lord. Great is the Lord. Great is the Lord and worthy of glory. Great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord, now lift up your voice. Now lift up your voice. Great is the Lord. Great is the Lord. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
Putra dan Roh Kudus menyertai kamu semua. dan menyertaimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman-Nya di dalam Titus pasal yang pertama ayat yang ke-7 hingga 9 menyatakan, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengingatkan kita bahwa sebagai seorang pemimpin dalam rumah Allah, kita harus memiliki hidup bijaksana, adil, dan mampu menguasai diri. Namun kita menyadari hidup kita masih sering jauh dari yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah melalui pujian murnikanku ini menjadi doa kita dan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dengan rendah hati di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali hidup kami belum mencerminkan kekudusan yang Engkau kehendaki.
bahkan sebagai orang-orang yang dipanggil untuk memimpin, kami masih jauh di dalam kelemahan kami, mengikuti kehendak kami sendiri, dan juga kurang hidup seturut dengan firman-Mu. Ampunilah setiap dosa kami ya Tuhan, murnikan hati kami dan juga hidup kami, supaya Engkau membentuk kami menjadi pemimpin yang kudus, yang hidup berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan percaya bahwa oleh kasih karunia-Nya kita diampuni. Dan karena itu sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Allah, mari kita mendengarkan berita anugerah dari Titus 2 ayat yang 11 hingga ke-12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Sebagai orang yang telah diampuni Tuhan, maka marilah kita menghidupi kehidupan ini sebagai ciptaan yang baru, seperti yang diperintahkan kepada kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 hingga ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengingatkan kita dipanggil untuk hidup kudus, sama seperti Dia yang kudus. Inilah juga panggilan kita untuk menjadi seorang pemimpin yang kudus, pemimpin yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan biarlah melalui pujian Speak O Lord, ini kita memohon agar Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang kita dengar. Share
pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Setia Hadi. Beliau melayani di GKI Emmaus Surabaya. Kepada hambanya dipersilakan. Selamat pagi, selamat bertemu, bersyukur boleh bersama-sama dengan rekan-rekan semua pada pagi hari ini. Tadi sempat ada sedikit kendala untuk berangkat karena ada anggota jemaat tertua 103 tahun berpulang ya, sehingga saya datang agak mepet, tapi bersyukur boleh bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Ya Kristus Tuhan, Juru Selamat, Gembala yang baik. Kami bersama-sama datang sebagai hamba, sahabat, rekan yang Kau berikan anugerah, kepercayaan dan kesempatan untuk melayani di tengah hidup yang adalah anugerah-Mu. Kami rindu untuk terus dituntun oleh sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, menajamkan penglihatan kami, agar melalui penglihatan kami membaca dan beroleh firman Tuhan. Tajamkanlah pendengaran kami, agar melalui pendengaran kami mendengarkan perkataan firman, kami beroleh firman Tuhan, dan kami boleh bersama-sama mendapatkan segala berkat yang datang dari Tuhan. Hamba-Mu kami semua, kami menaruh diri di saat sabda Tuhan diberitakan, Roh Kudus bertahtalah dan berkatilah kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya rekan-rekan saudara yang terkasih, kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dengan terang tema Be a Holy Leader. Mari kita mengingat kembali apa yang dikatakan oleh sabda Tuhan dalam kitab Titus pasal 1. Titus pasal 1, kita akan bersama-sama memperhatikan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kiranya ayat-ayat ini merefresh kita semua terkait panggilan untuk menjadi pelayan Tuhan, pemimpin yang kudus dalam menjalani kehidupan dan menyatakan karya-karya layanan. Demikian Titus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-16. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang yang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Mereka itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga
dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, "Dasar orang kereta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan perintah-perintah manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal budi maupun hati nurani mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengarkan, memelihara, menghidupi dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, rekan-rekan sepelayanan yang terkasih, sebagaimana yang kita tahu kalau kita berbicara berkenaan dengan pemimpin yang kudus, kita ingat bahwa ada beberapa jenis kepemimpinan. Salah satunya tadi disebutkan dalam visi ya, dari STT Aletheia. Saya mengingat ada beberapa jenis kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan Tuan. Kita tahu hierarki atau master leadership. Lalu yang kedua ada jenis kepemimpinan hamba. Kita mengenalnya dularki, servant leadership. Kita juga mengenal beberapa waktu belakangan ini, setidaknya rekan saya, Pendeta Yoas Adi Prasetya, itu menggemakan, menggaungkan, menawarkan satu pilihan kepemimpinan bagi gereja Tuhan yang ia namakan dengan kepemimpinan sahabat, filiarki atau friend leadership. Saya sendiri menawarkan, menyampaikan tentang satu kepemimpinan yang kita kenal juga melalui Kristus Tuhan, yakni kepemimpinan gembala, kepemimpinan yang melayani dan visioner, membawa para kawanan domba menuju padang rumput yang hijau dan air yang tenang, menuju pada kerajaan surga. Nah, saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan ini melalui tayangan yang saya siapkan. Boleh ditampilkankah? Ya, sembari rekan-rekan mempersiapkan materi yang sudah saya kirimkan, saudara-saudara, kita perlu bersama-sama menyadari bagaimana kepemimpinan itu benar-benar menjadi sesuatu yang layak untuk kembali kita gumulkan, kita renungkan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Nah, ini pemimpin umat dan boleh dibantu next? Ya. Diarahkan kemanakah? Tidak bergerak soalnya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, pertama Titus bacaan kita pasal 1 ayat yang ke-16 itu menyatakan begini, mereka di antaranya adalah para pemimpin sekaligus juga umat Tuhan. Dikatakan mereka itu mengaku. Jadi ada pengakuan iman, ada kredo, mengenal Allah,
tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, selagi kita berada di Minggu Prapaskah, saya ingat juga apa yang dituliskan dalam Yesaya 58 ayat 1. Di sana dikatakan, serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Saudara-saudara, ada bagian yang sangat-sangat penting untuk bersama-sama kita renungkan. Satu bagian yang sungguh-sungguh menolong kita untuk melihat diri kita. Pemimpin atau umat Tuhan berbuat dosa, melakukan pelanggaran. Boleh di next? Nah, saudara-saudara, adakah pemimpin atau umat Tuhan yang melakukan pelanggaran? Kalau membaca apa yang tertulis, ya kita tentu bersama-sama tahu bahwa jawabannya jelas ada. Saya tidak tahu, saya mau kasih contoh sederhana. Kalau di Surabaya beberapa waktu ini cukup ramai dipercakapkan, salah satu sering menjadi dialog di radio yang sangat populer di Surabaya. Jadi ada banyak kendaraan bermotor, terutama roda 2, sepeda motor, bahkan juga mobil. Entah kenapa plat nomor bagian belakang itu tidak dipasang. Ramai di Surabaya ya, dibicarakan. Bukan jelek kondisinya kendaraan tersebut, banyak yang bagus, tapi plat nomor belakangnya itu enggak terpasang. Wah, disampaikanlah bahwa itu pelanggaran, bla bla bla. Intinya harus ada tindakan tegas untuk para pelanggar. Nah, buat saya yang menarik adalah saya jadi terinspirasi. Kalau setiap hari Minggu atau kegiatan-kegiatan di gereja, banyak juga motor, mobil yang parkir dalam mengikuti aktivitas di gereja bahkan beribadah. Nah, saya lalu mengatakan kepada rekan security, Pak, coba dibantu dilihat. Di antara motor-motor yang parkir atau mobil yang parkir, apakah ada yang plat nomor bagian belakangnya itu tidak dipasang? Lalu saya diberitahu, Pak Pendeta, ada ini ketemu satu, katanya. Nah, saya tanya, punya siapa? Nah, itu saya belum tahu. Nanti kalau pas pulang, coba saya tungguin milik siapakah, katanya begitu ya. Dan ketika pulang, dia kontak saya, oh saya sudah tahu Pak Pendeta. Saya datang, nah, singkat cerita, saya ketemu, lalu jemaat tersebut mengatakan, oh iya Pak Pendeta, ini tadi soalnya plat nomornya itu mau lepas ya. Orang Jawa mengatakan itu skrup satunya sudah lepas, tinggal satu. Dia bilang, ini tadi kiwir-kiwir plat nomornya. Jadi ketimbang jatuh di jalan, saya lepas, saya simpan. Dia buka joknya, loh ini ada Pak. Nanti akan saya pasang. Minggu depannya, ia memberitahu saya, Pak, sudah saya pasang. Kalau Bapak mau lihat, ke sini Pak, boleh lihat. Ya, enggak segitunya ya. Tapi yang saya mau katakan, saudara-saudara, yaitu ada satu kejadian, ada satu penyebab ia menyadari. Adakah orang Kristen, para pemimpin Tuhan yang melakukan pelanggaran? Nah, kita tahu ada. Kalau membaca Yesaya 58, ini Minggu Prapaskah masih, di sana disebutkan, bagaimana mungkin kamu berpuasa
sambil berkelahi, sambil menghantam orang. Ini persoalan integritas. Saya merenungkannya, kesalehan palsu. Apa sih kesalehan palsu itu? Kesalehan di dalam kesalahan-kesalahan, atau kesalahan-kesalahan yang dikemas, dibungkus dalam kesalehan. Ini bukan permainan kata, tapi saya mengajak kita benar-benar merenungkan. Di dalam kesalehan, adakah di situ terselip kesalahan? Di dalam kesalahan, adakah di situ terbungkus kesalehan? Saudara, ini persoalan integritas. Tidak menyatunya antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Padahal kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi pemimpin yang kudus. Satu hal yang amat penting adalah integritas. Karena apa yang diajarkan Yesus, itulah yang ia lakukan di dalam kehidupan ini. Apa yang dilakukannya, itulah yang disarikan menjadi ajaran-ajaran. Khotbah-khotbahnya hidup. Karena khotbahnya itu memang menjadi kehidupan sehari-hari. Kesehariannya itu memberkati. Karena kesehariannya itu sinkron dengan apa yang dikhotbahkan, apa yang diajarkan. Saudara-saudara, mengapa persoalan integritas, kesalehan palsu itu marak? Mari kita lihat dalam bagian yang berikutnya. Harian terkemuka di Jawa Timur itu pernah menyampaikan berita ini. Ya tentu saja para artis, para aktor tidak salah kalau mereka begitu memberikan perhatian pada apa yang tampak. Karena dengan itulah mereka melakukan pekerjaan kesehariannya. Tapi ada sesuatu yang menarik untuk kita renungkan. Untuk apa yang di luar, orang begitu rela untuk membayar harga. Angka-angkanya sangat fantastis. Angka-angkanya sangat luar biasa. Untuk merawat, untuk membuat apa yang di luar itu menjadi sesuatu yang sangat menarik dan layak dijual. Tapi barangkali pertanyaannya adalah, apakah orang menginvestasikan, rela untuk membayar harga untuk manusia batiniahnya? Nah, di dalam berita seperti ini, saya disadarkan pada satu hal. Betapa masyarakat kita ini memang kerap kali hidup sebagai masyarakat kemasan. Begitu peduli dengan apa yang di luar, apa yang tampak. Lihatlah makanan-makanan kemasan. Nyaris tidak ada yang kemasannya tidak bagus. Semua ditampilkan menarik. Isinya itu soal lain. Apakah istrinya selaras dengan apa yang ditampilkan dalam kemasan? Tidak selalu begitu, kita tahu itu. Jadi ada budaya kehidupan di mana kemasan itu lebih penting daripada isi. Yang tampak lebih penting ketimbang dampak. Budaya berpura-pura. Sekarang muncul istilah flexing dan hal-hal yang serupa dengan itu. Apakah pemimpin-pemimpin Tuhan, apakah umat Tuhan itu juga larut pada situasi yang sedang berkembang saat ini? Sangat penting untuk kita bersama-sama memperhatikannya. Panggilan kita adalah menjadi para pemimpin yang kudus. Next slide. Nah, apa yang membuat kita ditolong untuk menjadi pemimpin yang kudus? Saudara-saudara, perhatikanlah apa yang dikatakan di dalam sabda Tuhan sebagaimana yang tertuliskan di dalam Matius 23 ayatnya
yang ke-27 dan 28 terhadap hal-hal yang hanya bersifat kemasan. Yesus berkata begini, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi." Tentu ini para pemimpin ya, ahli Taurat, orang Farisi. "Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman." Keras, sangat tajam yang Yesus katakan. Saudara, tidak lain ini adalah hal yang Yesus katakan untuk menolong siapapun menyadari apa yang sedang berlangsung di dalam kehidupan ini. Orang memang hidup di dalam kehidupan budaya kemasan. Tampak begitu luar biasa di luar, tapi yang di dalam rusak, yang di dalam begitu mengerikan. Yesus mengecam dengan sangat keras supaya siapapun kita, termasuk saya, aware dengan apa yang sedang terjadi, agar kita tidak larut dan tidak hanyut, agar kita tidak menjadi seperti apa yang dikecam oleh Tuhan Yesus Kristus. Next slide. Saudara-saudara, untuk menjadi pemimpin yang kudus, mari kita ingat apa yang dituliskan oleh Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Yang deskripsinya menurut saya sangat gamblang dalam bacaan firman Tuhan kita di kitab Titus pasal 1 tadi. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 di sana dikatakan demikian. "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pengawas," dalam terjemahan baru edisi 1, "menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri." Dua hal, saudara-saudara, di sini secara teologis menjadi prinsip yang amat mendasar. Yang pertama, kita diingatkan, kita ini memimpin siapa? Kita ini melayani siapa? Disebutkan di situ adalah kawanan domba, gembalaan Tuhan yang diperoleh Kristus dengan darahnya sendiri. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah anak domba. Mereka adalah orang-orang yang sedemikian berharga di hadapan Kristus. Nah, orang-orang umat yang sedemikian berharga itulah yang dipercayakan kepada kita. Sebab itu kita dipanggil untuk menjadi pemimpin, pelayan-pelayan yang kudus, untuk dapat menggembalakan kawanan domba Allah yang diperoleh oleh Kristus dengan darahnya sendiri. Itu yang pertama. Dibutuhkan kesadaran untuk terus-menerus menyadari bahwa semua yang bersama kita, semua yang dipercayakan kepada kita adalah orang-orang yang diperoleh oleh Kristus dengan darahnya sendiri. Mereka sangat-sangat berharga. Yang kedua, bersamaan dengan itu kita diingatkan, siapa kita? Kita adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Roh Kudus. Oh, ini anugerah, ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Roh Kudus. Kalau mengingat dalam sapaan dan apa yang dikemukakan Yesus dalam kitab Yohanes, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk bekerja supaya kamu menghasilkan buah dan buahmu itu tetap selama-lamanya.
Saudara-saudara, saya percaya kalau kita menyadari, kalau kita terus menghidupi kesadaran bahwa orang-orang yang Tuhan percayakan, umat Tuhan, siapapun yang kita jumpai, mereka adalah orang-orang yang diperoleh Tuhan dengan darahnya yang kudus. Mereka berharga, sangat berharga di hadapan Tuhan. Maka kita tidak akan sembrono, kita tidak akan sembarangan, kita tidak akan serampangan ketika kita menyatakan kepemimpinan sebagai seorang yang dipercaya Tuhan menggembalakan umat Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang memilih kita, kita beroleh anugerah sedemikian rupa dari Tuhan, maka kita akan menghadirkan diri dan semua karya-karya yang menjadi ekspresi kesadaran kita bahwa kita ditetapkan oleh Roh Kudus. Saya percaya dua hal ini akan menolong kita untuk mengalirkan karya-karya kudus, kepemimpinan yang kudus, pelayanan yang kudus, penggembalaan yang kudus, apapun menjadi sesuatu yang kudus. Oke, next slide. Seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan, segala sesuatu karena engkau sahabatku, engkau sudah kuberitahukan. Bukan hamba, tapi segala sesuatu sudah kuberitahukan. Seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan. Tentu untuk hal ini dibutuhkan kesediaan untuk terus-menerus belajar, mencari hikmat Tuhan, membaca firman Tuhan, memperkaya diri dengan berbagai wawasan apa yang sedang berkembang di dalam kehidupan ini, supaya kita mengetahui jalan kehidupan, jalan kebenaran. Orang yang mengetahui jalan, dan tentu saja kita melewati jalan itu. Kita bukan hanya tahu jalan, lalu menunjukkan jalan itu supaya orang melaluinya, sementara kita tidak melaluinya. Pemimpin yang kudus adalah pemimpin yang tahu jalan, tapi ia juga melalui jalan itu. Ia turun bersama-sama melalui jalan tersebut. Dan ia menunjukkan jalan itu untuk orang yang dipimpinnya. Next slide. Saya jadi teringat apa yang dituliskan oleh kitab 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Di sana dikatakan demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang pertama dikatakan. Be a holy leader. Jangan menggembalakan, jangan memimpin dengan paksa, tapi dengan sukarela. Tapi tidak asal rela. Sukarela itu dikatakan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tidak bebas ini sukarela seperti yang saya ingin, seperti yang saya mau. Tapi ada standarnya. Tidak boleh kurang dari itu. Sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Di mana letak kekudusan para pemimpin Tuhan? Menurut saya salah satunya ada di dalam bagian ini. Ia tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi ia memimpin, ia melayani dengan pengabdian diri. Ia mengabdikan dirinya. Yang ketiga, janganlah berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Perhatikan di sini, seolah-olah memerintah saja tidak diperkenankan. Tidak boleh. Tidak ada ruang untuk gaya bosi. Tidak ada ruang. Jangan berbuat seolah-olah. Seolah-olah saja jangan. Apalagi benar-benar memerintah atas mereka. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara-saudara, pemimpin kudus adalah pemimpin yang bisa memberikan teladan,
Seantero hidupnya adalah teladan, sebagaimana Yesus menjadi role model dan teladan bagi semuanya. Demikian juga para pemimpin yang ditetapkan oleh Roh Kudus, dia dipanggil untuk menjadi teladan bagi semuanya. Dan keteladanan membutuhkan latihan dan kedisiplinan berlatih. Saudara-saudara yang masih menempuh studi, kita semua, saudara-saudara, untuk menjadi disiplin orang butuh berlatih. Untuk menjadi teladan orang butuh berlatih. Di dalam pengalaman saya sudah menjumpai, kalau orang biasa datang terlambat, dia tidak melatih supaya dirinya itu tidak datang terlambat. Dia akan datang terlambat terus. Ada yang usul, jamnya dirubah, diundur jamnya. Tapi kalau dia tidak pernah melatih dirinya untuk menjadi orang yang disiplin dalam soal waktu, walaupun jamnya diubah, diundur, dia tetap telat. Ada juga saya jumpai orang yang biasa datang mepet-mepet, selalu mepet, bikin orang lain deg-degan. Bisa nggak diubah? Bisa. Asal kita mau melatih diri kita. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu untuk menjadi teladan. Sebab pemimpin yang kudus, ia memang dapat menjadi teladan di dalam kehidupan ini. Kalau itu semua terjadi, dikatakan, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Mahkota itu diberikan untuk para pemimpin yang memimpin seperti apa yang Tuhan sudah sampaikan dalam panduannya. Baik di kitab Titus maupun di beberapa bagian firman Tuhan yang saya katakan. Terakhir saya mau mengajak kita mengingat, be a holy leader. Saudara-saudara, pada akhirnya kita bersama diingatkan oleh Tuhan. Ya, next slide. Kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita ini dipanggil bukan hanya untuk menjadi pemimpin yang tampak wow. Kita sadar apa sih esensi dari kepemimpinan? Apa sih esensi dari pemimpin Tuhan? Kepemimpinan atau pemimpin itu berbicara soal pengaruh. Bagaimana kita memberi pengaruh? Pengaruh yang baik, pengaruh yang konstruktif. Kalau orang menjadi pemimpin tapi dia tidak memberi dampak, memberi pengaruh apapun untuk komunitasnya, ya bukan pemimpin. Sebab pada hakikatnya pemimpin atau kepemimpinan itu soal memberi pengaruh di dalam kehidupan ini. Apakah ada pengaruh yang kita munculkan di dalam kehidupan ini? Kalau menggunakan apa yang dikatakan Yesus, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Ini soal memberi dampak pada sekitar, membangun sekitar, menuntun sekitar untuk menuju pada kerajaan Allah. Dengan itulah kita menjadi para pemimpin yang kudus bagi Tuhan. Negeri ini, kehidupan ini, gereja Tuhan saat ini membutuhkan, merindukan, mendambakan pemimpin-pemimpin yang kudus, yang betul-betul menjadi garam dan terang, yang betul-betul memberi pengaruh, yang betul-betul hadir dan memberi berkat. Orang diberkati, orang merasa ditemani, orang merasa ditumbuhkan. Kehidupan ini sedang sangat membutuhkan kehadiran para pemimpin seperti itu. Saudara-saudara, kita dipanggil. Biarlah firman Tuhan pagi ini kembali mengingatkan kita. Seperti apa Tuhan memanggil. Seperti apa Tuhan memberikan anugerah. Seperti apa Tuhan sudah memberikan kesempatan kepercayaan kepada kita untuk hadir sebagai pemimpin yang kudus bagi diri sendiri,
bagi orang-orang terdekat kita, bagi keluarga kita, bagi umat Tuhan, bagi siapapun yang Tuhan percayakan kepada kita di tengah kehidupan yang mungkin memang masih harus terus banyak berjuang bagaimana menjadi kehidupan yang kudus. Kita tahu ada banyak kehidupan yang tidak kudus, ada banyak persoalan integritas, kita tahu. Tapi justru disitulah kita diberikan panggilan oleh Tuhan untuk hadir sebagai para pemimpin yang berintegritas, yang kudus. Karena hanya dengan itu kita akan menjadi para pemimpin yang beroleh mahkota kehidupan dan menjadikan umat menjadi umat yang dihantar untuk mengalami segala berkat Tuhan. Selamat bersama-sama berjuang untuk menjadi pemimpin yang kudus. Amin. Mari kita bersaat hening. Tuhan, kami datang menyadari diri betapapun anugerah Tuhan begitu besar kepada kami. Kelengkapan begitu banyak Tuhan sudah berikan kepada kami. Namun tak jarang, berulang kali kami masih gagal untuk menjadi pemimpin yang kudus seperti yang Tuhan harapkan, seperti yang Tuhan tetapkan. Orang-orang yang kami jumpai, mungkin di sana sini kami menjumpai orang-orang yang sulit. Situasi-situasi, konteks, perubahan-perubahan keadaan yang kerap kali memang menempatkan kami dalam situasi yang tidak mudah. Kami sadar kadangkala kami gagal untuk menjadi pemimpin yang kudus. Ampunilah kami. Biarlah firman-Mu menolong, menyegarkan, supaya kami terus kembali pada apa yang Tuhan kehendaki. Engkau memanggil kami bukan sekadar menjadi pemimpin, tapi Engkau memanggil kami supaya kami menjadi pemimpin yang kudus bagi umat-Mu dan bagi kehidupan ini. Roh Kudus, berkaryalah, tolonglah kami. Biarlah firman-Mu bekerja, memproses dan terus membaharui, menolong kami untuk dapat hadir sebagai para pemimpin yang kudus bagi Tuhan, tapi juga kudus bagi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam anugerah, di dalam kemurahan, dalam Kristus yang memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk kami menjadi para pemimpin kudus. Kami bersama berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh umat dan juga gereja di segala tempat dan abad, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasih Tuhan, firman-Nya telah memanggil kita untuk menjadi pemimpin yang kudus. Dan sebagai respon atas firman itu, mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap berkat dan juga pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini kami datang membawa persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan pakailah untuk pekerjaan-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu dan juga bagi perluasan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga datang membawa setiap doa syafaat kami. Kami berdoa bagi dunia di sekitar kami yang masih penuh dengan berbagai pergumulan. Kiranya Engkau yang memberikan damai sejahtera, hikmat juga bagi para pemimpin, serta memberikan pengharapan bagi setiap orang yang telah mengalami kesulitan, penderitaan, dan juga ketidakpastian hidup. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja dimanapun berada Tuhan. Kiranya Engkau meneguhkan para hamba-hamba-Mu dan juga memberikan hamba-hamba-Mu dalam memberitakan firman Tuhan dengan setia, dan juga menolong gereja untuk tetap setia menjadi terang dan juga garam di tengah dunia yang bobrok ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi komunitas STT Aletheia. Kiranya Engkau menolong setiap mahasiswa di dalam proses belajar, membentuk karakter dan juga mempersiapkan hati kami
menjadi pemimpin yang kudus dan juga setia melayanimu. Kami juga berdoa secara khusus bagi setiap teman-teman kami dan juga para dosen yang saat ini sedang berada di Kupang Tuhan di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memimpin mereka di dalam setiap langkah mereka, memberikan juga mereka kesehatan dan juga kekuatan, dan juga memakai pelayanan mereka menjadi berkat bagi banyak orang di Kupang Tuhan. Tuhan, kami juga membawa doa di dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Kiranya Tuhan sendiri yang memanggil dan juga menuntun orang-orang yang Engkau pilih untuk datang belajar di tempat ini, sehingga STT Aletheia semakin dipakai Tuhan untuk mempersiapkan pekerja-pekerja Tuhan yang setia. Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, sebab kami yakin dan percaya Engkau mendengar dan memelihara kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, kita kembalikan segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Roma 11 ayat 36 menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi dan berkat Tuhan oleh Pendeta Setia Hadi. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Damai dan sejahtera, kasih dan setia, curahan kebaikan, berkat atas berkat di dalam persekutuan yang kekal, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menaungi saudara-saudara sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.